Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan memberi video tutorial penggunaan website e-learning Vicomethodist.net. Nah, di sini videonya untuk menjelaskan bagaimana cara mengupload file materi dan bukti perkuliahan, dan juga file-file yang lain, mau itu file RPS kah, atau file slide, atau yang lainnya ya. Nah, jadi pertama silakan login dulu sesuai akun yang sudah didaftarkan. Nah, di sini saya masukkan username yang saya punya beserta passwordnya. Nah, ketika kita sudah login di e-learning Vicom untuk melihat mata kuliah yang kita ajar sebagai dosen, di sini di bagian bawah di course overview sudah ada list mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Ya, jadi saya contohkan di sini, saya akan mengupload file slide materi ya. Untuk di kelas, misalnya ini saya contohkan di kelas saya pemrograman mobile 5SIC. Ini. Nah, di sini sudah ada beberapa kali pertemuan yang sudah saya upload ya. Nah, contohnya saya mau menambahkan di pertemuan 6 misalnya materinya gitu ya. Nah, jadi nanti materinya, slide materinya kita masukkan di setiap topik nih, sudah disediakan 16 topik ya. Dari topik 1, jadi satu topik untuk satu pertemuan. Nah, sekarang saya akan mau update data perkuliahan untuk slide di topik 6. Nah, sebelum kita mulai, kita aktifkan dulu di bagian sudut kanan atas, di bagian gear ini. Ini bagian gear ini kita aktifkan proses editing ya, dengan mengklik pilihan turn editing on, supaya nanti topik-topik tadi bisa kita edit ya isinya ya gitu ya. Turn editing on, kita tunggu proses loadingnya. Nah, ini sudah selesai loading. Nah, topik 6 kalau kita sudah aktifkan tadi editing on-nya, judul topik ini bisa kita rubah. Nah, dengan cara mengklik simbol pensil ya yang di samping setiap nama topik. Di sini saya topik 6 ada simbol pensil, berarti saya mau merubah. Nah, misalnya saya buat di sini pertemuan 6 misalnya, seperti. Kalau sudah kita ganti, tinggal tekan tombol enter di keyboard untuk menyimpan nama yang baru gitu ya. Nah, untuk menambahkan aktivitas kelas, misalnya saya mau tambahkan slide presentasi pengajaran gitu ya. Nah, kita tinggal melihat di bagian topik pertemuan 6 ini, di bawahnya sudah ada simbol plus di sini ya, ini. Di kanan bawahnya, pas di bawah judul pertemuan 6 ada link add an activity or resource. Nah, ini tinggal kita klik. Lalu karena kita mau upload file slide, nah pilih activity-nya di bagian file. Gitu ya. Lalu klik tombol add. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini tuliskan nama filenya apa. Misalnya saya buat slide pertemuan 6 misalnya gitu ya. Nanti bebas, silakan Bapak Ibu kasih judul yang sesuai. Lalu sebentar kita tunggu loading selected filenya untuk upload. Ini masih loading ya. Sebentar saya refresh saja. Oke, kita tunggu sebentar loadingnya. Untuk proses uploadnya belum selesai. Nah, di sini saya kasih judul nama file tadi ya, misalnya slide pertemuan 6 misalnya. Nanti deskripsinya silahkan tulis di sini kalau perlu membuat deskripsi. Nah, untuk filenya silahkan upload file slide presentasinya di bagian bawah, di bagian select files. Nah, tinggal klik saja icon bergambar kertas ini ya. Nah, ini saya klik. Nah, lalu karena sumbernya dari laptop saya ataupun komputer, silahkan klik pada pilihan upload file ya. Nah, di sini lalu kalau sudah dipilih upload a file, lalu pilih choose file. Nah, silakan cari di mana file presentasi yang Bapak Ibu punya. Nah, saya coba di file presentasi saya, mobile programming di pertemuan 6 tadi ya. Nah, ini lalu saya klik open.
Nah, ini kalau sudah kita pilih filenya yang dari laptop kita, tinggal klik upload this file. Kita tunggu proses loadingnya untuk upload data. Nah, kalau sudah berhasil di-upload, maka file tadi sudah muncul di website e-learning ya, yang ini dia. Lalu untuk menyimpannya tinggal turunkan tampilannya ke bawah, lalu pilih tombol ataupun klik tombol save and return to course. Nah, di pertemuan 6 pasti akan tambah slide pertemuannya ya. Ini dia, gitu ya. Nah, biasanya kan dari peraturannya ada kita upload selanjutnya adalah bukti perkuliahan kita untuk pertemuan 6 gitu kan. Nah, caranya hampir sama seperti ini tadi, nggak jauh beda ya. Nah, tinggal kita tambah activity. Nah, yang mau kita lampirkan nanti bukti perkuliahan kan dalam bentuk screen capture atau print screennya Zoom ataupun Google Meet yang dilaksanakan di pertemuan 6. Nah, untuk kita upload karena dia dalam bentuk file gambar, maka kita pilih lagi activity yang sama, yaitu file. Lalu pilih add, klik tombol add. Nah, di sini tinggal kita buat judulnya. Nama filenya ini apa? Bukti perkuliahan misalnya. Gitu. Lalu file fotonya sama seperti tadi mengupload file slide ya, tinggal klik icon kertas ini. Ada tulisan add ya. Nah, itu. Lalu pilih upload a file, choose file, lalu cari di mana gambar yang sudah Bapak Ibu capture bukti pertemuannya melalui Google Meet ataupun Zoom gitu ya. Nah, di sini saya sudah save beberapa kali pertemuan di sini. Nah, saya contohkan seperti ini sudah ada. Ya. Oke, saya contohkan saja, saya ambil satu file gambar. Ini kalau kita lihat seperti ini, saya view aja dulu ya. Kita lihat open. Nah, seperti ini saya pakai Google Meet ya. Nah, ini saya akan upload. Sebentar, saya close. Nah, ini saya pilih filenya, lalu saya open. Lalu saya upload this file. Oke, nah ini lalu kalau sudah langsung save and return to course. Nah, seperti itu. Nah, maka di pertemuan sudah nambah nih bukti perkuliahan dan slide pertemuan. Nah, itu dia cara untuk mengupload file materi dalam bentuk slide ataupun yang lainnya, mau PDF, mau Word, mau yang lainnya, silakan Bapak Ibu upload. Dan juga upload bukti perkuliahan yang sudah dilaksanakan melalui Google Meet ataupun Zoom. Nah, itu untuk di setiap topik. Jadi itu akan Bapak Ibu lakukan di setiap topik yang ada ya, dari topik 1 sampai dengan topik 16 nantinya gitu. Jadi ini hanya untuk sebagai bukti kegiatan perkuliahan melalui Google Classroom dan untuk ininya ya, pemberian tugas dan yang lain-lain. Sedangkan untuk Google Meet dan Zoom untuk perkuliahan tatap muka melalui internet. Nah, satu lagi untuk upload RPS. Nah, kalau upload RPS itu nanti boleh Bapak Ibu upload di salah satu topik saja ya, dimana nanti kasih judul RPS gitu ya. Misalnya saya mau upload di topik pertama nanti ya, activity-nya saya akan tambah. Jadi saya aktifkan lagi, sepertinya mati nih, sebentar ya, masih loading internet saya. Nah, misalnya untuk mengupload activity RPS ya, jadi boleh Bapak Ibu upload di salah satu topik yang ada. Ya, misalnya saya buat di topik pertama nih, di sini saya tambah aja nanti di sini. Silakan Bapak Ibu tambah activity yang baru karena RPS itu kan biasanya dalam bentuk Word ataupun PDF ya. Nah, boleh silakan Bapak Ibu upload di salah satu topik di mana saja gitu ya. Nanti kasih judul dengan nama RPS gitu ya, supaya bisa dicek oleh GPM nantinya gitu. Nah, itu aja yang bisa saya beri panduan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.